Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah ala Mutammimatil Ajurrumiyah, dan kita masih pada pembahasan isim mausul yang mushtarak, yang nas sudah kita selesaikan ya. Nas yang dia alladzi, allati, alladzani, allatani, alladzaini, allataini, al-ula, alladzina, allai, allati, allawati. Adapun yang mushtarak kita sudah bahas beberapa. Kita sudah membahas yang ayyun, kita sudah membahas yang man, yang dia untuk berakal. Ma juga sudah kita bahas, yang tidak berakal. Terkadang kebalikannya, man untuk tidak berakal, ma yang berakal. Juga sudah kita membahas yang ayyun dan al mausulah. Dan ini semua bisa untuk yang berakal dan tidak berakal. Jadi setelah man dan ma, setelah itu bisa untuk yang berakal dan tidak berakal. Sekarang kita masuk ke dzu. Qala al-mu'allif rahimahullah, fa khassatun bi lughati tayyin taqulu ja'ani dzu qama wa dzu qamat wa dzu qama wa dzu qamata wa dzu qamu wa dzu qumna. Adapun dzu, dia khusus pada bahasa tayyi ya, jadi dia hanya berada di suku tayyi saja, di lainnya tidak ada. Oleh karena itu kita tidak menjumpai hal ini dalam Al-Quran. Adapun dari percakapan orang Arab boleh jadi ada. Dari para ulama yang dia memang suka dengan gaya model mengotak-atik dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, boleh jadi ada. Yadzu dia khusus dengan bahasa tayyi. Yang di kitab Tuhfatul Shobiyah kita taunya dzu itu apa? Asmaul khamsah. Dan di sini antum pelajari ternyata dzu pada bahasa tayyi dia bisa berupa isim mausul, berarti artinya alladzi atau allati dan yang lain sebagainya. Yang kalau asmaul khamsah, dzu ilmin, apa artinya? Orang yang memiliki ilmu, sahibu ilmin. Nah, ini dia menjadi isim mausul, kata sambung. Lihat contohnya. Ja'ani dzu qoma, datang kepadaku, apa artinya? Orang yang berdiri. Isim mausul. Isim mausulnya mana? Dzu. Silatul mausulnya mana? Qomat. Aidnya mana? Dhamir mustatir takdirnya hu. Pada mana? Ja'a apa qoma? Qoma. Jazakumullah khair. Wa dzu qamat. Aidnya mana? Qomat, takdirnya hiya ya. Oke. Tadi dzu aidnya dhamir mustatir takdirnya huwa ya. Pada qoma berarti dzu takdir isim mausulnya apa? Alladzi
Oke. Dzu qamat takdir dzu isim mausulnya apa? Allati, ahsantum. Lanjut ke contoh berikutnya. Wa dzu qama azam. Isim mausulnya mana? Isim mausul. Hah? Zu, ahsan. Silatul mausulnya mana? Qama. Aidnya mana? Ahsantum, barakallahu fikum. Faruk, berarti dzu takdir isim mausulnya apa? Dua orang yang berdiri. Alladzani ahsantum jazakumullahu khairan. Wa dzu qamata Zakaria. Isim mausulnya mana Zakaria? Ahsan. Silatul mausulnya? Qamata. Aidnya? Dibantu Gio. Aidnya mana? Alif. Ahsan. Aidnya alif. Gio. Takdir isim mausul pada dzu apa berarti? Allatani, ahsantum ya. Karena di situ ada tak tanis muannas. Maka allatani. Dzu qamu habli. Isim mausulnya mana? Tuh, biar matang memang ya. Ana tanya satu persatu walaupun ya udah biasa jelas ya. Nah, kalau ana nggak buat seperti ini, coba dari kemarin-kemarin nggak ana contohan seperti ini, paling nggak paham. Atau masih samar-samar. Atau paham tapi kayak kok kurang yakin. Karena nggak dicontohkan. Kadang seperti itu. Paham tapi kok agak ragu gitu. Apabila kita ingin menyatakannya ragu. Karena memang tidak ditetapkan dan dicontohkan oleh pengajar atau mungkin di bukunya. Dzu qamu, isim mausulnya dzu. Silatul mausulnya mana? Qamu. Berarti silatul mausulnya apa? Jumlah atau syubul jumlah? Jumlah fi'liyah apa jumlah ismiyah? Fi'liyah, santum, fi'il fa'il. Dzu qamu, aidnya mana habli? Wow, ahsan. Dzu isim mausul takdirnya apa? Apa? Itu isim isyarah. Haula'i. Lihat tadi alladzi, alladzani. Berarti apa? Jamaknya? Apa jamaknya Abdul Alim? Alladzina. 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 Wa dzuqumna. Dekta. Isim mausulnya mana? Silatul mausulnya? Berarti dia jenisnya apa? Jumlah fi'liyah, oke. Aidnya mana? Nun niswah. Berarti dzu takdirnya apa? Apa takdirnya Yusuf? Ahsan. Allai atau allati atau allawati. Dilihat lagi itu, penting sekali takdir. Berarti ya dimungkinkan yang nas. Isim mausul yang nasnya dimungkinkan. Halaman 120 tuh. Coba 120. Target selesainya apa-apa yang menentukan paham dari itu. Coba nas ada 8 mufrad mudzakkar allati, mufrada muannasa alladzani, lil musanna mudzakkar allatani, lil musanna muannas dalam keadaan rafa, alladzaini allataini dalam keadaan nasab dan jar. Ula, lihat ula doang, bukan haula'i. Ula dan alladzina, itu yang masyhur. Alladzina bil ya'i mutlaqan li jam'i dzukur, li jam'il mudzakkar di situ.
Waqad yuqalu alladzuna bil waw fi halati raf'i. Untuk jamak muannas apa? Jamak muannas yang tadi kumna allai, allati wa yuqalu allawati. Li jam'il muannas. Tuh. Oke, lanjut ke syarah. Wa qala asy-syarih hafizahullah qawluhu bi lughati tayyin huwa bi tasydidil ya'i wa hamzin akhirih, dengan mentasydidkan ya dan hamzah akhirnya. Tayyin ala wazni sayyidin ala al-masyhuri, ya menurut pendapat yang terkenal dibaca tayyin. Wa yuqalu bila hamzin aidon, dan dikatakan tanpa hamzah juga. Ya, dia mengatakan tayyi enggak ada hamzahnya di akhir. Tayyi. Tapi yang terkenal tayyin, ya, ada hamzahnya. Lihat kama fi syarh Muslim bahwa Abu Qabilah minal Yaman. Abu Qabilah minal Yaman. Antum kalau pergi ke Yaman sedikit banyak antum jumpai ada orang yang ngomong seperti ini. Karena memang di sana masih terjaga bahasanya. Masih terjaga bahasa Qabilah. Dan ana benar-benar takjub gitu kan. Ini yang selama ana pelajari nih. Dan dari banyaknya bahasa kayak tadi zu dia khusus toyi, terus ada nanti al yang dia diganti dengan mim. Kan kalau kita apa? Minal masjidi gitu ya, al gitu. Nanti ada yang diganti mim, minam masjid, minam masjid. Al kitabu, am kitabu gitu. Dan itu teman anak sendiri juga ketika dia masya Allah. Ya, maka dari itu benar-benar sungguh-sungguh antum semangat belajar, ya cuman mengenal hal itu juga gampang saja. Dan tentu terutama ya memudahkan antum dalam memahami, mentadaburi, menghayati Al-Quran, memahami tafsir dan lain sebagainya. Dan kadar keilmuan seseorang dalam agama Islam itu sesuai dengan kadar keilmuan bahasa Arabnya. Pegang omongan anak. Kadar keilmuan seseorang, tauhidnya, akidahnya, usul fiqh, qadul fikih, fikihnya, mustalah hadis, hadisnya, usul tafsir, tafsirnya, itu tergantung dengan bahasa Arabnya. Kemudian langsung wa qawluhu taqulu ja'ani dzu qama ila akhirih ay sawa'un kana al-qa'imu aqilan aw ghaira aqilin ala tafsil as-sabiqi fi ayyun qawmu, yaitu yang berdiri sama saja, baik yang berdirinya berakal ya antum manusia, atau yang tidak berakal misalnya hewan atau keledai atau kucing atau ayam, ala tafsil as-sabiq ya dengan perincian yang telah lalu pada ayyun qawmu ya. Pada ayyun qawmu. Berarti kalau yang tidak berakal itu dia bukan dzuqamu. Ada yang paham enggak? Kalau tidak berakal bukan ja'ani dzuqamu, tapi apa? Coba ada yang bisa jawab enggak? Anda pengen tahu ada orang-orang yang menonjol enggak di sini? Memang kadang dalam pondok pesantren itu yang menonjol 1 2 3 4. Apa, Faruk? Nggak tahu. Kalau yang tidak berakal bukan ja'ani dzuqamu, tapi apa? Ja'ani dzu benar, tapi bukan qamu. Ayo, ada yang tahu? Apa? Zakaria? Apa Zakaria? Apa Anas? Anas? Ja'ani dzuqamat. Ya karena kalau tidak berakal itu dia pakai domir muannas. Wow itu khusus jamak yang berakal. Oke, lanjut. Oleh karena itu kan dicontohkannya apa? Ala tafsilis sabiqi fi ayyun qawmu. Itu sebenarnya ada pesan tersiratnya. Ayyun qawmu. Karena bedanya cuma di ayyun qawmu. Kalau untuk berakal ya ayyun qawmu. Kalau yang tidak berakal ayyun qamat.
Berarti di sini dzu qamat. Jadi ya ulama nggak sembarangan juga berikan contoh mereka. Dikasih ayun qamu karena memang itu ada yang berbeda di situ. Qala sya'iruhum, berkata penyair mereka, fa innal ma'a ma'u jaddi fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri dzu hafartu wa dzu tawaitu. Fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi, sesungguhnya air, ya di situ air yang berada di sumur ya. Air adalah air milik bapakku dan kakekku. Wa bi'ri, ya, dan sumurku, dzu hafartu, aku yang menggalinya. Wa dzu tawaitu, dan aku yang menyelesaikannya. Ya, di sini saksi pembahasannya dzu, dia isim mausul. Dia isim mausul. Ai allati hafartuha wallati tawaituha, yaitu aku yang menggalinya dan menyelesaikannya. Wal masyhuru anhum ifraduha wa tadhkiruha wa bina'uha 'ala sukuni kama ra'aita. Perhatikan di sini. Dan yang terkenal dari mereka ifraduha wa tadhkiruha, mufradnya dan mudzakarnya, dan binanya di atas sukun sebagaimana telah kamu lihatnya. Jadi dzu itu mabni di atas sukun. Dzu yang dia isim mausul, ini yang terkenal apa? Mabni di atas sukun. Kasih stabilo karena nanti ada bahasa yang beda mabninya. Mabni di atas sukun. Yang enggak punya stabilo siapa? Coba tunjuk tangan yang nggak punya. Kenapa nggak punya? Beli stabilo. Kapan lagi antum belajar, kemudian dikasih tunjuk stabilo, ini yang penting. Stabilo, ini yang penting. Jarang seperti itu. Wa minhum man yu'rabuha atau man yu'ribuha, ya. Yu'ribuha i'raba dzi bimakna sahibin. Lihat nih, bahasa beda lagi, tapi dia sama-sama isim mausul. Wa minhum man yu'ribuha i'raba dzi bimakna sahibin. Fa yaqulu ja'a dzu qama wa ra'aitu dza qama wa marartu bi dzi qama. Qad ruwiya qaulu sya'iri fa hasbi min dzi indahum ma kafaniya bil ya'i 'ala al-i'rabi wa bil wawi 'ala al-bina'i. Itu wa minhum man yu'ribuha, dan sebagian dari mereka ada yang mengi'rabnya sebagaimana i'rabnya dzi bimakna sahib, yaitu isim mausul. I'rabnya dzi bimakna sahib maksudnya apa? Kok isim mausul? Asmaul khamsah. Sebagian dari mereka ada yang mengi'rabnya seperti i'rab dzi bimakna sahib, yaitu asmaul khamsah. Ketika dalam keadaan rafa dengan waw, mansub dan majrur dengan ya, itu maksudnya. Asmaul khamsah. Tulis dzi bimakna sahib garis asmaul khamsah, marhud dengan waw, mansub dan majrur dengan ya. Fa yaqulu ja'a dzu qama, telah datang orang yang berdiri, dia isim mausul juga. Ingat ya, hanya bentuknya seperti asmaul khamsah, tapi dia isim mausul. Ja'a dzu qama itu ja'a alladzi qama, wa ra'aitu dza qama itu ra'aitu alladzi qama, marartu bi dzi qama itu marartu bil ladzi qama. Tetap isim mausul. Wa qad ruwiya qaulu syairi, dan telah diriwayatkan perkataan penyair, fahasbi, cukuplah diriku, min dzi indahum, dari apa yang mereka miliki. Lihat tuh terjemahannya, min dzi, ya dzi kan isim mausul, artinya apa yang, min dzi, dari apa yang indahum, mereka miliki, maka faniya, yang mencukupkanku. Lalu i'rabnya apa? Perhatikan nih, bil ya'i 'alal i'rabi, dengan ya dan dia mu'rab. Jadi kalau misalnya dia dalam keadaan mansub dan majrur, dia mu'rab. Mu'rab ya, enggak mabni. Ra'aitu dza qama, marartu bi dzi qama. Wa bil wawi 'alal bina'i, dan waw dia ketika dan dengan waw dia di atas bina. Jadi kalau dengan waw dalam keadaan rafa, dia mabni. Dia mabni.
Ya, asmaul khamsah ya. Marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Tadi anak keliru ya. Marfu dengan waw, tadi anak bilang apa? Mansub dan majrur dengan ya. Salah. Marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Oke, itu tentang du. Kemudian isim mausul selanjutnya adalah za. Wa amma za fasyartu kauniha mausulan. Perhatikan nih. Za kan ada yang isim syarat. Hadza isim syarat. Isim isyarah. Hadza. Benar bukan? Hadza itu isim isyarah. Dan juga za bisa dia sebagai isim mausul. Za bisa dia sebagai isim isyarah. Hadza, za. Dan bisa dia sebagai isim mausul. Amma za fasyartu kauniha mausulan. Adapun za maka syarat keadaannya menjadi mausul. Lihat di sini ada dua syaratnya. Ayyataqaddama 'alaiha ma al-istifhamiyatu. Mendahului atasnya ma al-istifhamiyah, yaitu didahului oleh ma al-istifhamiyah. Ini syarat yang pertama. Contoh, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang, lihat tuh, madza, apa yang. Kan za-nya isi mausul. Apa yang mereka infakkan. Auman al-istifhamiyah itu atau didahului oleh man al-istifhamiyah. Ya, berarti ma untuk yang tidak berakal, man untuk yang berakal. Nahmu man za ja'aka. Berarti apa artinya? Siapa yang ja'aka datang kepadamu? Siapa yang ja'aka datang kepadamu, karena za-nya isim mausul. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa alla takuna za mulghatan bi ayyuqaddara tarkibuha ma'a ma nahwu madza sana'ta idza qaddarta madza isman wahidan murakkaban. Syarat yang kedua, alla takuna za mulghatan, yaitu za-nya tidak dibatalkan. Ya, ini tergantung niat saja, tergantung niat orang yang berbicara. Dibatalkan maksudnya bagaimana dibatalkan? Bi ayyuqaddara tarkibuha ma'a ma, ditakdirkan susunannya bersama ma. Tidak dibatalkan za-nya, yaitu dengan ditakdirkan susunannya bersama ma. Udah diterjemahin? Maksudnya bagaimana? Kita tidak meniatkan bahwa madza itu satu isim. Tidak meniatkan bahwa madza itu satu isim. Berarti apa? Ma beda, istifhamiyah, dan za-nya isim mausul. Itu tergantung niat saja. Dan bisa kalau madzanya dijadikan satu isim. Tapi nanti za-nya bukan isim mausul. Namun madza satu kesatuannya itu adalah isim istifham. Mana? Itu tergantung tergantung niat saja. Jadi bisa antum niatkan ma-nya dan za-nya berbeda. Ma-nya apa? Istifhamiyah, isim istifham. Dan za-nya sebagai apa? Isim mausul. Jadi artinya apa? Apa yang. Kan ma isim istifham, za-nya isim mausul. Apa yang. Dan bisa juga antum niatkan madzanya semuanya ini dia dijadikan satu isim. Maka ini dia namanya isim istifham. Artinya apa doang? Apa saja. Ayyu syai'in, sesuatu apa. Itu tergantung niatnya. Maka syarat yang kedua, alla takuna za mulghatan, ya za-nya tidak dibatalkan. Maksudnya apa?
bi ayyuqaddara tarkibuha ma'a ditakdirkan susunannya bersama ma. Jadi nggak boleh ditakdirkan susunannya bersama ma. Harus dipisah. Tidak ditakdirkan susunannya bersama ma, namun niatnya dipisah, ma-nya isim istifham, za-nya isim mausul. Contohnya madza sana'ta? Idza qaddarta madza isman wahidan murakkaban tuh. Apabila engkau takdirkan madza satu isim yang tersusun. Jadi kalau misalnya antum ditanya i'rab madza ya dalam suatu jumlah, di situ antum bisa i'rab ma isim istifham, za isim mausul gitu. Tapi kalau nggak mau ribet, udah madza isim istifham. Madza isim istifham. Qala syarihu hafizahullah. Qawluhu wa amma dha ila akhirih ay yushtaratu li kauni dha isman mausulan syartani. Tapi ingat ya, ini sangat berpengaruh dalam tafsir. Kita sudah ketahui isim mausul memberikan umum. Oh, wih, dahsyat sekali kan ternyata perbedaannya. Mungkin sebelum antum belajar usul fikih nih, alhamdulillah antum barengan belajar dengan usul fikih. Kalau antum nggak belajar usul fikih, ini apa gini ya, nggak ada guna ya. Terserahlah mau madhanya dia semuanya isim istifham atau ma-nya isim istifham, za-nya isim mausul. Ternyata berguna ketika kita belajar usul fikih. Kalau misalnya kita takdirkan za-nya isim mausul, berarti memberikan umum tuh, mencakup semuanya. Ya, yushtaratu likauni za isman mausulan syartani, disyaratkan untuk keadaan za sebagai isim mausul dua syarat. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, ayyataqaddama 'alaiha istifhamun bima bittifaqil basriyina au biman 'alal asahhi. Lihat tuh, ada bittifaqil basriyin, kemudian biman alal asah indahum. Wal marji'u fi dzalika ila as-sama'i. Wa kilahuma masmu'un, qala ta'ala madza yunfiqun. Ay mal ladzi yunfiqunahu. Syarat yang pertama, ayat taqaddama 'alaiha istifhamun, didahului oleh istifham. Istifhamnya apa? Pertama, bima. Dan dia bittifaqil basriyin, dengan kesepakatan para ulama Basrah. Jadi belum tentu disepakati oleh para ulama Kufah. Atau yang kedua, isim istifhamnya biman alal asahhi indahum, menurut pendapat yang paling benar di sisi mereka. Berarti ada yang mengatakan tidak bisa dengan man, tapi ada yang mengatakan bisa dengan man. Lalu mana yang benar? Ya di sini kata Syekh, yang paling benar adalah bisa dengan man. Manza. Ada gak dalam Al-Quran manza? Manzal ladzi yashfa'u inda. Manzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Umum tuh. Manzal ladzi, siapapun yang, ya siapapun semuanya. Luas kan? Kalau antum tahu tuh, siapapun, ya malaikat, ya nabi, ya rasul, ya wali, ya teman soleh, tidak bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Tuh jadi luas kan? Coba kalau kita nggak paham usul fikih, nggak paham seperti ini, siapa yang memberikan syafaat kecuali dengan izinnya? Biasa aja kan? Benar bukan? Tapi kalau kita udah tahu, oh ini dia memberikan umum, berarti mencakup semuanya ya. Wih, jadi makin dahsyat lagi kita dalam memahami. Akan terbuka pintu-pintu dalam memahami dalil. Oke. Wal marji'u fi dzalika ila as-sama'i, dan kembali pada hal itu kepada pendengaran, yaitu mendengar percakapan orang Arab. Ya, karena itu kan ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah sebuah kaidah yang diambil dari percakapan orang Arab. Jadi kembalinya apakah bisa dengan ma, dan begitu juga dengan man. Kita lihat bagaimana orang Arab berbicara dan kita dengar. Dan ternyata kilahuma masmu'un tuh.
kilahuma masmu'un. Keduanya didengar. Ya, ada orang Arab yang ngomong gitu memang. Madza dan manza. Yang za-nya sebagai isim mausul. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, madza yunfiqun, ay malladzi yunfiqunahu. Wa qala sya'iru wa qasidatin ta'til muluka gharibatin qad qultuha liyuqala man dha qalaha. Itu saksi pembahasannya. Qasidah wa qasidatin, ya di sini kenapa majrur? Karena wawunya warubba. Wa qasidatin, betapa banyak kasidah. Ta'til muluka, yang datang kepada para raja. Gharibatin, dalam keadaan asing, ya, belum pernah didengar kasidah tersebut. Qad qultuha, aku telah mengucapkannya. Liyuqala, agar dikatakan, man dza qalaha, siapa yang mengucapkannya. Jadi dia nih orang mendatangkan kasidah-kasidah kepada para raja yang asing, yang memang belum pernah diucapkan oleh orang lain. Dan dia mengucapkannya di hadapan para raja, tujuannya agar dikatakan siapa yang mengucapkannya. Gitu. Saksi pembahasannya man dza qalaha, siapa yang, ya, karena zatnya isim mausul. Ai manil ladzi qalaha. Manil ladzi qalaha. Kemudian kata Syekh hafizallah, fa in lam yataqaddamha istifhamun bima auman lam takun mausulatan. Lalu apa? Bal isma isyaratin. Nah, itu penting tuh. Kaqaulihi adas mali abbadin alaiki imaratun aminti wa hadha tahmilina taliqu. Tadi kan syarat yang pertama didahului oleh istifham dengan ma atau man. Lalu fa in lam yataqaddamha istifhamun, apabila tidak didahului oleh istifham dengan ma atau man, lam takun mausulatan, maka za-nya bukan isim mausul. Za-nya bukan isim mausul. Lalu apa? Bal isma isyaratin, akan tapi dia isim isyarah. Za kitabun, gitu kan. Ini buku. Kan enggak didahului ma, enggak didahului man, maka za-nya isim isyarah. Ya, kalau kita kan kenalnya hadza, adapun hanya kan hak tanbih. Yang isim isyarahnya mana? Za doang. Kayaknya kita nggak masuk lagi gitu ya tentang pembahasan isim isyarah. Kaqaulihi, seperti perkataan penyair, adas. Ya, adas ini suara kuda untuk dikendalikan. Kalau mungkin kita kan nyiha atau dipecut-pecut tuh. Kudanya adas. Nah, bunyi itu. Adas. Mali abbadin alaiki imaratun. Mali abbadin alaiki imaratun. Tidak ada untuk para hamba atasmu pemerintahan. Tidak ada untuk para hamba atasmu pemerintahan. Yaitu enggak ada orang yang memerintahmu. Wahai kuda, gitu kan. Wahai kuda, enggak ada orang yang memerintahmu. Jadi letter lucknya, tidak ada untuk para hamba atasmu imaratun, pemerintahannya. Itu tidak ada yang memerintahmu, wahai kuda. Belok kanan, belok kiri, laju cepat. Aminti, engkau aman. Wahada tahmilina tariqu. Dan ini engkau ambil, engkau bawa kebebasan. Tahmilin, engkau bawa, tariqu, kebebasan. Saksi pembahasannya mana? Wahada, di garis bawahi. Beda loh pemahaman antum dalam sebuah kitab ketika pada saat ini dengan nanti 2-3 tahun selanjutnya. Beneran. Maka dari itu yang penting ya antum stabilo, yang saksi-saksi pembahasannya antum bulatkan atau antum gariskan. Sekarang antum gampang, udah tahu lah itu saksi pembahasannya, nggak perlu ditulis gitu kan. Tapi nanti 3 tahun selanjutnya kan ilmu antum mungkin karena antum udah tersibukkan dengan belajar yang lain, atau mungkin bahkan ada sebagian orang tersibukkan dengan berdagang, kerja ini dan itu.
keilmuannya beda, semakin berkurang, dan ketika dia melihat dan semakin sulit untuk dia dalam memahaminya. Tapi kalau antum kasih tanda-tanda seperti itu, langsung tahu, oh ini dia tandanya, oh ini dia saksi pembahasannya, seperti itu. Kemudian wal kufiyuna la yushtaratuna hadha syartu. Ada yang keliru gak bacaan ana? Bukan la yushtaratun, tapi karena di situ ada kufiyuna, maka dibacanya la yashtarituna. La yashtarituna. Kan biasanya kita kan yushtaratu, ya kan? Tapi di sini yashtarituna. Nanti ana jelaskan dalam menerjemahkan. Wal kufiyuna la yashtarituna hadha syarta. Wa yaj'aluna dha fil baiti mausulatan. Ay walladhi tahmilinahu tariqu. Was sahihu annaha ismu isyaratin bidalili dukhuliha itanbihi 'alaiha wa hiya la tadkhulu 'alal mausulati. Perhatikan. Wal kufiyun, para ulama Kufah, la yashtarituna hadza syarta. Mereka tidak mensyaratkan tuh. Oleh karena itu kan dibaca yashtaritun, mabni ma'lum. Karena memang udah ada kufiyun di situ. La yashtaritun, mereka tidak mensyaratkan syarat ini. Adapun kadang kita la yushtaratu hadza syartu, artinya tidak disyaratkan, mabni majhul. Tapi di sini karena ada kufiyun berarti la yashtaritun. Mereka tidak mensyaratkan syarat ini. Jadi di sisi mereka, za udah dia isi mausul tanpa harus didahului ma atau man. Wa yaj'aluna za fil baiti mausulatan. Mereka menjadikan za pada bait tadi yang kita baca, aminti wa hadza tahmilina tariqu, dia za-nya isi mausul. Karena kata mereka enggak perlu ada syarat didahului ma atau didahului man. Walladzi tahmilinahu tariqu. Ya, kata mereka itu dia isi mausul. Tapi apa kata Syekh? Was-sahihu, pendapat yang benar, annaha ismu isyaratin, bahwasanya dia adalah isim isyarah. Karena tidak didahului ma dan man. Juga apa buktinya? Bidalili dukhuli ha tanbih. Dengan dalil masuknya ha tanbih, hadza ha. Wa hiya la tadkhulu 'alal mausulat, dan ha tanbih enggak masuk kepada isim mausul. Jadi di sini memang ada silang pendapat. Ada silang pendapat. Para ulama Basrah mensyaratkan apa? Harus didahului ma atau man. Didahului ma, yaitu kan bittifaqil basriyin, dengan kesepakatan para ulama Basrah, ya kalau antum lihat di halaman sebelumnya. Kemudian au biman, atau dengan man alal asah, atau dengan man menurut pendapat yang paling benar, indahum menurut mereka. Ya, ini ulama Basrah. Adapun ulama Kufah tidak mensyaratkan ini. Ya, pokoknya za dia bisa sebagai isim mausul baik didahului man atau baik didahului man dan didahului ma, ataupun tidak didahului oleh keduanya. Cuman za doang dia bisa sebagai isim mausul. Oleh karena itu para ulama Kufah mereka menghukumi bait yang tadi kita baca, adas mali abbadin alaiki imaratun aminti wa hadza tahmilina tariqu. Wa hadza tahmilina tariqu. Wa hadza tahmilina tariqu. Berarti di sini para ulama Basrah mengatakan hadza, za dia sebagai apa, isim mausul apa isim isyarah? Coba ulama Basrah. Pada hadza tahmilina tariqu, za-nya sebagai isim mausul apa isim isyarah?
Isim isyarah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syaratnya, yaitu syarat mereka harus didahului ma atau man. Juga penguat yang lainnya di sini hadza kemasukan ha. Dan ha itu tidak kemasukan kepada isim mausul. Ha tidak kemasukan kepada isim mausul. Maka ini semakin menguatkan lagi kalau za bukan isim mausul tapi isim isyarah. Adapun ulama Kufah mengatakan za di sini sebagai apa? Mausul. Tapi yang benar pendapatnya ulama Basrah. Yaitu ada sejarahnya ya. Kenapa kok para ulama Basrah seringkali mereka yang benar? Seringkali mereka yang pendapatnya lebih kuat daripada ulama Kufah. Itu ada kisahnya. Ada kisahnya. Lanjut. Asyartu tsani, syarat yang kedua. Alla takuna za mulghatan, ya, za-nya tidak dibatalkan. Wal muradu bi ilghaiha an turakkaba ma'a ma aw man fayasirul majmu'u isman wahidan mustafhaman bihi. Nahwu madza sana'ta idza qaddarta madza isman wahidan murakkaban bima'na ayyi syai'in fayakunu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi li sana'ta muqaddaman alaihi wa taqdiru ayya syai'in sana'ta fa in qaddarta ma mubtada'un wa dha khabaran kanat mausulatan li'annaha lam tulgha. Syarat yang kedua, za-nya tidak dibatalkan. Apa maksudnya dibatalkan? Wal muradu bi ilghaiha, dan yang diinginkan dengan pembatalan za adalah anturakkaba ma'ama au man, ya, disusunnya za bersama dengan ma atau man-nya, dijadikan satu, yang tadi udah Anda contohkan, dijadikan satu. Itu berarti dibatalkan. Sedangkan kalau ingin za-nya dia adalah isim mausul, tidak digabungkan atau tidak dijadikan satu dengan ma atau man. Tidak disusun dengan ma atau man. Antum niatkan kalau itu dia terpisah. Alla takuna za mulghatan. Syarat yang kedua, za-nya tidak dibatalkan. Apa maksudnya dibatalkan? Anturakkaba ma'ama au man. Ya, disusun bersama dengan ma atau man, itu dibatalkan. Tapi kalau tidak dibatalkan dan itu dia memenuhi syaratnya, maka dipisah. Maka za-nya isim mausul kalau dipisah. Fayasirul majmu'u isman wahidan, maka menjadilah semuanya satu isim mustafhaman bihi, ya, sebagai isim istifham dengannya. Contohnya madza sana'ta, apa yang kau perbuat? Idza qaddarta madza isman wahidan murakkaban bima'na ayyi syai'in. Apabila engkau takdirkan madza adalah satu isim yang tersusun, berarti maknanya ayyi syai'in. Apa kamu buat? Sesuatu apa kamu buat? Berarti artinya apa? Sesuatu apa kamu buat? Sesuatu apa kamu buat? Fayakunu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, maka dia menjadi pada kedudukan nasab sebagai maf'ul bih untuk sana'ta. Muqaddaman alaihi, yaitu didepankannya maf'ul bih muqaddam. Takdirnya ayya syai'in sana'ta, sesuatu apa kamu buat. Fa in qaddarta, apabila engkau takdirkan terpisah. Engkau takdirkan apa? Terpisah, enggak dijadikan satu, berarti maknya mubtada sebagai isim istifham. Za-nya khobar, yaitu kanat mau